Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hernadi. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 10 Puslatbang KDOD LAN. Hari ini kami mendapatkan materi tentang akuntabilitas, salah satu karakter yang harus dimiliki seorang PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana dikatakan bahwa ada 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh itu, perlu namanya menerapkan karakter akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas mengacu pada harapan implisit atau eksplisit, bahwa keputusan atau tindakan seseorang akan dievaluasi oleh pihak lain dan hasil evaluasinya dapat berupa rewards atau punishment. Nah, akuntabilitas ini akan teruji oleh seorang PNS ketika dia mengalami permasalahan dalam transparansi dan akses informasi atau penyalahgunaan kewenangan, penggunaan sumber daya milik negara, atau yang paling sering terjadi adalah konflik kepentingan. Seorang PNS dapat dikatakan akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam artian mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Dalam artian mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga negara secara adil dan konsisten dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dan yang paling penting tidak terlibat kasus korupsi. Fungsi utama akuntabilitas publik adalah sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Kemudian akuntabilitas terdiri dari 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini adalah tanggung jawab atasan pengelola dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya unit kerja kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan seterusnya. Kemudian akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Contohnya kalau sederhananya sekarang adalah karena COVID-19, jadi setiap sore pasti kita melihat tim gugus COVID-19 memberikan laporan-laporan terkait perkembangan yang terjadi mengenai COVID-19. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Indikator keberhasilan dari akuntabilitas adalah seorang PNS menjadi yang akuntabel, di mana perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi ini betul-betul dipahami oleh seorang PNS, menghindari perilaku curang dan koruptif. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara pun harus sesuai dengan peruntukannya. Perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah harus tepat sasaran, jangan sampai malah membuat gaduh masyarakat luas. Kemudian tentu saja tidak terlibat dengan konflik kepentingan pihak tertentu. Harus berprinsip pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kemudian kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan kualifikasi akademik, serta jaminan perlindungan hukum dalam melakukan tugas, dan yang paling penting adalah profesionalitas dalam menjalankan jabatannya. Bentuk aktualisasi yang dapat saya kerjakan adalah menjalankan kontrak kerja yang telah dibuat setiap tanggal 1 Januari dan melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Renstra UBT, serta membuat laporan-laporan kegiatan yang transparan dan terintegrasi dengan sistem yang dikembangkan oleh UBT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.